Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah nyampe hadis ke-9. Al-haditsut tasi'u utawi iki iku hadis kang nomor 9 an Muadz bin Jabalin cinarita saking Muadz bin Jabal radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah taala hale maulur Allah anhu saking Muadz bin Jabal annahu ing sak temene Muadz bin Jabal kala iku ngendika sapa Muadz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wis ngendika sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu mugi-mugi paring rahmat azim sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan mugi paring rahmat salam sapa Allah. Dawe Rasulullah yaqulullahu ibna adama yaqulus ngucap sapa Allah Gusti Allah ya ibna adama ing dawuh ya ibna adama ya ibna adama he anak putune Adam istahyi isina sira minni saking ingsun ing da maksiatika ing dalem nalikane maksiat sira wa ana hale utawi ingsun astahyi iku isin sapa ingsun mingka saking sira yaumal arudi ing dalem dinane pemaparan al akbari kang gedhe fala u'adzibu mongko ora bakal nyiksa sapa ingsun ka ing sira. Jadi hadis yang ke-9 ini menerangkan tentang 5 hal di mana 5 hal ini tidak boleh kita tinggalkan atau harus kita jaga. Ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa itu hal yang pertama itu adalah bahwa kita itu disuruh malu jika istilahnya kita akan melakukan maksiat karena sesungguhnya Allah itu malu untuk malu di hari nanti di mana di hari pemaparan amal yang besar, maka Allah tidak akan memberikan kita siksa apabila kita malu ketika kita akan melakukan maksiat dan akhirnya kita batal atau tidak jadi melakukan maksiat karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adama, he anak putune Adam, tub tobato sira ilayya maring ingsun akroma mongko bakal mulya akan sapa ingsun ka ing sira karomatal anbiya'i ing pira-pira karomahe para nabi. Terus hal yang kedua yang harus kita jaga adalah kita harus bertobat ketika kita istilahnya udah terlanjur melakukan maksiat atau kebiasaan buruk. Maka kita harus bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang istilahnya tidak akan kita mengulangi maksiat yang telah kita lakukan itu. Taubatan nasuha itu artinya tobat yang sungguh-sungguh, tobat kita di mana kita tidak akan mengulangi perbuatan kita dengan sengaja ya. Maka kalau kita bertaubat, insya Allah akan memberikan kita kelak di akhirat dengan berbagai kemuliaan, dan di sini disebutkan berbagai kemuliaannya para nabi itu akan diberikan kepada kita nanti di akhirat ketika kita itu bertobat atas apa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Hal yang ketiga, ya ibna Adam, he anak putune Adam, la tuhawil ojo ngalihke sira qalbaka ing ati sira anni saking ingsun fa innaka mongko sak temene sira an hawalta in hawalta iku lamun to
ngalehaken sira qalbaka ing ati sira anni saking ingsun akhodala mongko bakal nginakaken sapa ingsun ka ing sira fala angsuru mongko ora bakal nulungi sapa ingsun ka ing sira. Terus hal yang ketiga yang harus kita jaga adalah kita harus selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu hudur setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Artinya karena tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kalau kita flashback, kita kembalikan ke Al-Qur'anul Karim yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Artinya kita hidup di dunia ini sebenarnya tujuan kita itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain selain beribadah. Terus bagaimana? Ya maksudnya beribadah itu kalau kita kembali lagi ke Al-Qur'an lagi, kita wa aqimis sholata li dzikri, itulah dirikanlah sholat li dzikri untuk mengingatku. Itu adalah hakikat sholat, hakikat kita beribadah kepada Allah itu li dzikri untuk mengingatku. Jadi kenapa di sini disebutkan jangan wala tuhawil qalbaka, jangan mengalihkan hatimu terhadap aku Allah. Artinya setiap saat, setiap waktu kita harus ingat kepada Allah. Entah kita itu mau berbuat apapun, mau mengerjakan apapun, mau bekerja atau apa, marilah kita sebelum melakukan sesuatu kita niatkan lillahi ta'ala, dan di setiap pekerjaan kita hudurkan hati kita itu ke Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa sesungguhnya tidak ada daya kekuatan apapun yang kita miliki atau yang makhluk miliki kecuali itu hanya daya kekuatan dan upayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai makhluk itu adalah makhluk itu sifatnya lemah, dhaif, tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk mengangkat sesuatu pun, mungkin seperti korek api ini, kita mengangkat ini, kita makrifatkan, kita hudurkan dalam hati kita bahwa kita mengangkat korek api ini karena diizinkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang perlu diingat itu ya, hakikatnya ibadah sholat yaitu setiap saat, setiap waktu itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kalau bisa kita membiasakannya, kita berlatih dalam tarikan dan hembusan nafas kita. Allahu Allah. Kita narik nafas huwa. Itu huwa ya, huwa. Huwa itu ya Allah. Terus kita keluarkan Allah. Allahu Allah. Insya Allah kalau kita itu terbiasa, kita akan bisa. Dan karena bisa itu karena terbiasa, jadi kita latih gitu loh. Jadi kalau kita cuma mengandalkan, istilahnya kita maknai wala tuhawil qalbaka, jangan mengalihkan hatimu kepadaku, itu hanya sekedar kita itu sholat 5 waktu, itu mungkin terlalu sedikit ya, terlalu sedikit untuk kita itu tidak mengalihkan hati kita ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir lagi, kita tafakur bersama, coba kita hitung kalau sholat 5 waktu itu misalnya satu hari itu 5 menit atau 10 menit lah ya, 10 menit per setiap sholat. Jadi kalau 5 waktu dalam sehari berarti baru 50 menit. 50 menit kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti yang 23 jam itu hati kita la tuhawil. Berarti artinya apa? Artinya itu sangat kurang lah, maksudnya sangat kurang untuk Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembahnya, itu masa cuma 50 menit. Dan 50 menit itu dalam setiap sholatan pun saya juga tidak yakin kalau kita itu bisa khusyuk lah, setiap sholat kita khusyuk, hati kita bisa hudur 100%, itu juga kayaknya nggak mungkin juga. Maksudnya ya mungkin juga sih, mungkin juga, tapi cobalah kita lihat diri kita masing-masing, maksudnya apakah kita udah khusyuk dalam sholat kita 5 waktu, atau belum lah. Kalau belum ya kita perbaiki, kita khusyukkan
sholat kita 5 waktu. Di samping itu juga karena tujuan kita ini di dunia beribadah kepada Allah, ya kita istilahnya setiap saat, setiap detik tarikan hembusan nafas kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa kita itu tidak mampu melakukan apapun, kita melakukan pekerjaan apapun itu semata-mata hanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu kita latih, tarikan hembusan nafas kita itu mengingat Allah bebarengan dengan nafas kita, insya Allah kita akan terbiasa dan lama-lama insya Allah kita akan bisa dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terus hisol yang ketiga, ya ibna Adam, ho anak putune Adam, laula kita lamun to tetemu sapa sironi ing ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, wa ma'akalan iku tetep ing dalem sertane sira hasanatun utawi pirang-pirang kebagusan, mathala ahlil ardi ing dalem mathalu ahlir ardi ing dalem umpamane apike ahli dunya, lam akbal mongko ora bakal nerima sangka la akbalu mongko ora bakal nerima sapa ingsun minka saking sira hatta tasaddaqa sehingga benerake sira ni ing ingsun biwa'di kelawan janji ingsun wa wa'idi lan ancaman ingsun. Jadi hal yang keempat yang harus kita ingat adalah Allah mengatakan bahwa sekalipun kita itu nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membawa amal kebaikan sebanyak amal baiknya seluruh penduduk bumi, itu semuanya ada di kita misalnya, ya ini disebutkan seperti itu oleh Allah, misalnya ada di kita semua, itu Allah tidak akan menerimanya kecuali kita itu harus mengakui, membenarkan bahwa janji-janji Allah itu benar, dan ancaman-ancaman Allah itu benar. Ancaman-ancaman tersebut apa ya, di dalam Al-Quran kita seperti siksa Allah, azab Allah, neraka, surga, janji Allah seperti surga, kenikmatan dan lain-lain itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita membenarkan itu. Artinya kita harus seimbang lah, maksudnya berbuat kebaikan tapi juga setiap saat itu tadi yang diterangkan di hisol yang ketiga tadi itu, setiap saat setiap waktu ingat kepada Allah itu. Terus di samping itu kita harus membenarkan bahwa janji Allah dan juga ancaman Allah itu benar, itu baru Allah akan menerima amal kita, amal baik kita. Terus hisol yang kelima, ya ibnu Adam, he anak putune Adam, ini saat temene ingsun ana hiya ingsun ar-razzaku iku zat kang rizkini wa anta khale utawi sira iku al-marzuku zat kang den rizkini wa ta'lamu lan suruh sapa sira ani ing satune ingsun ufiya iku wis nyukupi sapa ingsun ka ing sira rizqa ka ing rezeki sira, fala tatruk mongko aja ninggal sapa sira taati ing taat ing ingsun bisa babi rizki kelawan sebab rizki. Fa inna kamu kok sak temene sira ing tarokta iku lamun tinggal sapa sira taat ing taat ingsun bisa babi rizki kelawan kelawan sebab rizkine sira, aujabtu mongko bakal majibaken sapa ingsun alaika ing atase sira apa ukubati pira-pira siksa ingsun. Jadi hal kelima yang harus kita jaga, harus kita tahu, harus kita jaga juga adalah bahwa kita itu dilarang oleh Allah mengkhawatirkan terhadap apa itu rizki, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memberi rizki dan kita itu adalah makhluk penerima rizki, seperti itu. Jadi rizki itu sesungguhnya sudah dijamin, sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki ketika kita hidup di dunia ini. Jadi kita nggak perlu khawatir akan rizki. Jadi seandainya kita pun sedikit kekurangan, itu kita harus bersabar. Karena apa? Karena rizki sudah ada yang mengatur, rizki itu sudah ada yang menjamin. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan hal seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sampai melalaikan ibadah ubudiyah itu sendiri, karena kita itu karena dengan alasan rizki, maka Allah akan mewajibkan kepada kita itu
berbagai siksanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Kalau guru saya itu pernah bilang itu ar-rizqu yatlubul marzuqa hairun wal marzuqu yatlubur rizqa hair. Jadi rizki itu mencari orang yang mau dirizkeni itu mubeng dairun. Terus orang yang mencari rizki itu rizki mencari orang yang akan dirizkeni itu mubeng dairun. Terus orang yang akan dirizkeni mencari rizki itu hairun bingung. Jadi kita nggak boleh seperti itu, kita harus tenang, kita harus santai, tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi di dalam sebuah pekerjaan itu kita hudurkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hal yang ketiga tadi ya. Karena kalau kita mau bertafakur itu dulu ketika mungkin ada yang pernah susah terus sekarang udah kaya atau gimana ya, ini saya pribadi lah, dulu itu pernah susah, bahkan mau makan basic itu nggak ada, yang dimakan juga seadanya seperti nasi jagung atau nasi ketela pohon, nasi menyok itu jerintil, kalau kita mengarang itu menyebutnya itu nasi jerintil, nasi globet, tiwul dan lain sebagainya, itu zaman dulu. Tapi karena Allah itu maha adil, cobalah kita rasakan ketika di waktu kita kekurangan, itu kita merasakan semua makanan yang ada itu sangat nikmat sekali. Tapi ketika sekarang semuanya terpenuhi oleh Allah, sudah dipenuhi semuanya, kita mau makan apa keturutan, mau itu, mau ini, mau itu, semuanya bisa dituruti. Maka coba kita rasakan makanan yang saat ini semuanya ada itu rasanya biasa aja, hambar, nggak nikmat lagi, nggak senikmat nasi jagung atau nasi tiwul yang dahulu kita makan. Itu kalau teman-teman sekalian pernah merasakan seperti itu, coba dipikir, kita tafakur bersama-sama. Artinya apa? Artinya kaya miskin itu nggak beda, sama saja. Allah memberikan kenikmatannya itu sama saja. Justru orang yang kaya itu hisabnya itu juga nanti akan lama, akan banyak sekali ketika di akhirat. Setiap rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dihisab. Jadi artinya Allah mencukupkan rizki semua makhluk hidup. Itu artinya yang penting kita bisa makan, kita kuat beribadah, terus kita menanamkan rasa syukur di hati kita ya. Ketika hati kita itu mampu merasakan rasa syukur, ikhlas, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam keadaan apapun, rasa keraguan, rasa kesedihan, rasa kegalauan itu nggak akan mampu menghinggap di hati kita. Dan insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Bukan berarti kita harus miskin atau gimana ya. Maksudnya bolehlah kita bekerja seperti biasa, itu ya harus, memang wajib, kita memang diwajibkan oleh Allah, karena memang bagian kita itu yang masih istilahnya itu Allah membagi kepada kita itu di asbab, belum ditajrid gitu loh. Maksudnya ya tetap pekerjaan harus kita lakukan, tapi di dalam kita melakukan pekerjaan itu ya tadi kita hudurkan Allah di hati kita itu tadi, dengan cara apa? Membiasakan tarikan hembusan nafas kita ini selalu menyebut asma Allah, mengingat Allah. Insya Allah itu akan terbiasa dan kita akan bisa karena terbiasa dan dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kisah yang kelima terakhir ya. Ya ibna adamahu, anak putune Adam, ikhfi ngrekso sira, njaga sira li maring ingsun hadhil khisola ing ikilah tingkah al khamsa kang 5, walakalan iku tetep kedue sira al jannatu utawi swarga. Al khabara ai ikra al khabara, maca sira ing khabar bitamamihi kelawan kesempurnaane khabar, kelawan kesempurnaane hadis. Jadi ini adalah hadis yang ke-9, ini belum hikayatnya ya. Ini insya Allah akan saya jadikan videonya 3 bagian, tapi akan saya bacakan sekaligus. Tapi videonya nanti akan saya potong-potong menjadi 3 bagian biar nontonnya
nggak males, terus lebih simpel lah. Dan ini adalah hikayatnya, hikayat dari hadis yang tadi 5 khisal itu tadi ya, maksudnya yang ke-9, hadis yang ke-9. Hikayatun